Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang perawatan jenazah dalam rangka UTS Fikih Ibadah. Langsung saja kita akan ada 4 pembahasan. Yang pertama ialah pembahasan mengenai tata cara memandikan jenazah. Yang kedua ada tentang mengkafani jenazah. Selanjutnya ada mensolatkan jenazah. Dan yang terakhir tentang memakamkan jenazah. Langsung kita mulai dengan memandikan jenazah. Memandikan jenazah ini yang pertama harus dipersiapkan alat-alatnya. Alat-alat memandikan jenazah ini ada banyak ya. Yang pertama ada tempat tidur atau meja panjang untuk meletakkan jenazah. Yang kedua ada air suci. Yang ketiga ada gayung, ada kendi atau ceret. Selanjutnya ada gunting, ada sarung tangan, selanjutnya ada sabun dan sampo, selanjutnya ada handuk, selanjutnya ada daun bidara, selanjutnya ada tusuk gigi atau tangkai padi, yang selanjutnya ada kapas, lalu ada tabir atau kain penutup, lalu yang terakhir ada kapur barus. Kapur barus yang dihaluskan lalu dicampur dengan air. Tata cara memandikan jenazah yang pertama, jenazah setelah dipastikan meninggal dunia, ia diletakkan di tempat yang sudah disediakan, yakni bisa tempat tidur atau meja panjang untuk dimandikan. Setelah itu dilepaskan pakaiannya. Jadi mayitnya yang sebelumnya menggunakan baju, pakaiannya dilepas, bisa secara manual, jika tidak dimungkinkan bisa menggunakan gunting. Lalu dilanjutkan dengan menggunakan sarung. Si sarung tangan, yang memandikan diperkenankan atau dianjurkan menggunakan sarung tangan agar tidak langsung menyentuh si mayit atau tertular kalau dia mempunyai penyakit atau tidak menempelkan kotoran pada tangannya. Lalu dilanjutkan dengan mengurut perut mayit. Setelah menggunakan sarung tangan, perut mayit diurut pelan-pelan untuk mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada dalam perutnya yang masih bersisa gitu. Diurut pelan-pelan dan harus lemah lembut ya. Jadi tidak boleh kasar. Setelah diurut, mayit mulai dibasuh. Pembasuhannya ini berjumlah ganjil, minimal 3 kali ya, 3 kali, bisa 5 kali, bisa 7 kali, secukupnya. Diawali dengan anggota tubuh wudu bagian kanan. Jadi seperti hanya wudu, anggota kanan dulu yang didahulukan. Lalu setelah anggota tubuh wudu yakni wajah, tangan, habis itu rambut, lalu kaki, dilanjutkan dengan seluruh anggota tubuh. Seluruh anggota tubuh tadi disiram dengan pelan-pelan ya. Jadi harus tetap memperhatikan etika. Setelah dibasuh, mayit dibersihkan kotorannya. Kotoran-kotoran yang tadi dibersihkan. Bisa menggunakan sabun, bisa menggunakan sampo, menggunakan campuran daun bidara. Kalau kukunya bisa dibersihkan dengan tangkai padi. Atau bisa tusuk gigi. Lalu area-area yang lipatan-lipatan tuh bisa dibersihkan dengan kapas gitu. Pokoknya harus bersih mayit. Habis itu dibilas. Setelah dibilas, proses airnya disiram air kapur barus agar tubuh mayit ini tidak dimakan serangga ketika di dalam tanah. Juga agar awet ya, maksudnya ada manfaat-manfaat dari disiram dari air kapur barus ini. Selanjutnya setelah disiram air kapur barus, mayit dikeringkan dengan handuk. Dikeringkan dengan handuk, lalu rambutnya dirapikan, disisir atau dihandui gitu ya. Setelah selesai dikeringkan dengan handuk, baru proses pemandian jenazah ini bisa dikatakan selesai. Selanjutnya kita menuju ke niat. Jadi niat memandikan mayit atau mewudukan mayit itu ada bacaannya. Yang pertama,
memandikan mayit ya. Ngawa itu gusla adaan an hadzal mayyiti lillahi ta'ala untuk laki-laki, kalau untuk perempuan hadhil maitati untuk perempuan. Kalau yang wudhu niat untuk mewudukan, ngawa itu wudhu ali hadzal mayyiti kalau laki-laki, kalau perempuan hadhil maitati lillahi ta'ala. Selanjutnya yakni dalil memandikan mayit ya. Jadi ada dalil hadis yang menganjurkan atau mewajibkan fardu kifayah untuk dimandikan. Dan juga ada ketentuan-ketentuannya gitu ya. Mandikanlah dengan air. Lalu airnya ada yang dicampuri dengan daun bidara untuk membersihkan gitu ya. Dan lain sebagainya gitu. Pokoknya ini menjadi semacam landasan hukum bahwa jenazah atau mayit itu harus dimandikan gitu. Nah, lalu kita lanjut, ada catatan-catatan penting dari pemandian jenazah. Yang pertama, yang bisa dimandikan jenazahnya itu yang pertama harus Islam. Terus yang kedua itu pernah hidup. Jadi kalau masih di dalam janin dan belum sempat memiliki nyawa atau ruh, belum ada pergerakan dan lain sebagainya, maka tidak diwajibkan untuk dimandikan gitu ya. Terus habis itu terdapat anggota badannya, jadi harus ada anggota badannya dimandikan dan dimungkinkan untuk dimandikan, karena biasanya dalam kecelakaan-kecelakaan tertentu seperti rel atau pesawat atau lain sebagainya, tubuh itu hancur lebur ya biasanya. Nah, itu sangat tidak mungkin untuk dimandikan gitu ya. Terus yang selanjutnya itu bukan termasuk mati syahid. Ini juga yang harus diperhatikan ya. Jadi jenazah itu bukan termasuk mati syahid, karena kalau mati syahid itu langsung dimakamkan di tempat ia meninggal gitu ya. Ketika perang gitu langsung ditempatkan ketika ia meninggal di situ. Lalu selanjutnya ada catatan penting mengenai orang yang berhak memandikan jenazah. Yang pertama, orang yang diwasiatkan oleh jenazah untuk ditugaskan untuk memandikan. Lalu selanjutnya ada keluarga, yakni mahram, orang yang haram dinikahi. Maksudnya seperti anak gitu, bisa istri, bisa juga orang tua, pokoknya keluarga terdekat dulu. Selanjutnya bisa juga petugas atau orang yang sudah mendapatkan tugas atau amanat dari lingkungannya atau bisa dari instansinya, petugas rumah sakit, tapi harus sesama jenis. Kalau jenazahnya laki-laki, maka petugas yang memandikan itu harus laki-laki juga. Begitupun sebaliknya kalau perempuan. Nah, selanjutnya ada hukum membaca niat memandikan jenazah. Ini sunnah ya, jadi tidak dibaca tetap sah pemandiannya, tapi kalau dibaca lebih baik gitu ya, karena sunnah. Sedangkan niat mewudukannya itu harus dibaca. Kalau mau diwudukan, kalau mau si mayit itu punya wudhu, maka harus dibaca niat wudhunya, karena kalau tidak dibaca nanti tidak akan sah wudhunya. Terus habis itu yang paling penting harus ada adabnya. Jadi memandikan mayit itu harus memperhatikan adab, penuh hati-hati, lemah lembut. Yang juga penting ialah tidak mengumbar aib jenazah. Nah, itu yang penting juga. Nah, selanjutnya kita melangkah ke pembahasan selanjutnya, yakni mengkafani jenazah. Setelah dimandikan, jenazah dikafani. Nah, pengkafanan jenazah ini sedikit rumit ya. Yang pertama harus meletakkan tali-tali pengikat kain kafan sebanyak 7 helai, yakni atas kepala, bawah dagu, bawah tangan, pantat, lutut, betis, dan juga bawah telapak kaki. Kemudian bentangkan kain kafan dengan susunan antara lapis pertama dengan lapis kedua tidak tertumpuk sejajar, tetapi tumpangkan sebagian saja. Sedangkan lapis ketiga bentangkan di tengah-tengah. Taburkan pada kain kafan itu kapur barus yang sudah dihaluskan. Jadi harus dihaluskan terlebih dahulu kapur barusnya. Lalu letakkan kain surban atau kerudung yang berbentuk segitiga di bagian atas sebagai alas. Kemudian untuk kerudungnya diletakkan kira-kira di bagian kepala mayit.
bentangkan kain baju yang sudah disiapkan, yaitu berupa selembar kain yang bisa menutup seluruh tubuh, namun dipotong pada bagian tengahnya untuk kepalanya. Jadi kainnya dipotong. Setelah itu bagian sisi yang digunting dihamparkan ke atas, kemudian bentangkan kain kafan sebagai sarung di tengah-tengah kain kafan, lalu meletakkan kain sarung ini harus diperkirakan pada bagian pantat mayit, gitu ya. Terus harus menutup lubang hidung dan lubang telinga dengan kapas bulat, gitu ya. Makanya tadi ada kapas juga untuk alat-alatnya. Lalu mensedekapkan kedua tangan mayit. Jadi tangannya harus disedekapkan, tangan kanan di atas tangan kirinya. Terus habis itu tempat-tempat persendian mayit itu harus ditaburi kapur barus dan dikasih kapas-kapas ya. Habis itu bagiannya itu sendi jari kaki, mata kaki, dalam, luar, terus lingkaran lutut kaki, sendi jari-jari tangan, terus pergelangan tangan, siku, pangkal, lengan, ketiak, leher, itu ya apa bagian-bagian yang ada sendi-sendi tempat persendian. Terus yang terakhir, lipatlah kain yang sudah disiapkan, kenakan baju yang sudah disiapkan dengan cara bagian sisi yang telah digunting diletakkan di atas dada dan tangan mayit, ikatkan surban yang berbentuk segitiga dengan ikatan di bawah dagu. Lalu lipatkan kain kafan melingkar ke seluruh tubuh mayit selapis demi selapis sambil ditarik ujung atas kepala dan ujung bawah kaki. Kemudian talikan dengan tali-tali yang sudah disiapkan. Nah, itu ya tata caranya. Selanjutnya yakni alat-alat mengkafani jenazah. Tadi kan sudah dikasih tahu tata caranya. Lalu apa saja alat-alatnya? Alat-alatnya tadi ada kain kafan. Kain kafannya itu kurang lebih 12 meter ya. Ini bisa menyesuaikan tubuh si mayit. Kalau tubuhnya semakin besar, maka kain kafannya harus semakin lebar juga gitu. Jangan sampai kekurangan kain kafan ya. Terus habis itu kapas secukupnya, habis itu kapur barus yang telah dihaluskan tadi untuk dikasih ke tempat-tempat persendian gitu ya. Terus habis itu kayu cendana yang telah dihaluskan, terus sisir untuk menyisir rambut ya, disisir. Kalau perempuan nanti dikepang. Jadi ada 3, kiri kanan tengah, terus habis itu tempat tidur atau meja panjang. Nanti untuk khusus untuk tempat pengkafanan gitu ya. Jangan di tempat yang dimandikan tadi karena nanti malah basah gitu ya. Basah. Terus habis itu selanjutnya ialah dalil mengkafani jenazah. Ini ada dalilnya. Jenazah itu dimandikan 3 kali 5 kali, selanjutnya harus dikafani gitu, diberikan penutup, terus habis itu dikunci rambutnya menjadi 3 kunciran seperti yang sudah saya katakan tadi, terus diarahkan ke belakang. Selanjutnya ini catatan penting ya. Pertama, hukum mengkafani itu fardu kifayah, artinya dalam satu area itu harus ada yang melakukannya ya. Jadi untuk menggugurkan kewajiban lainnya gitu. Terus catatan penting lainnya, 3 lapis kain untuk jenazah laki-laki. Tadi kan sudah dikasih tahu tata caranya ya. Ya ini sama persis tapi lapisannya harus berjumlah 3. Jumlahnya ada 3. Kalau perempuan itu 5 lapis. Jadi perempuan lebih banyak lapisannya. Terus habis itu kain yang digunakan harus bagus, bersih, dan menutupi seluruh tubuh. Dan juga dianjurkan menggunakan kain yang berwarna putih ya, putih. Terus kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Setelah dimandikan, dikafani, lalu yang selanjutnya disolatkan. Nah, pensolatan jenazah ini ada tata caranya. Yang pertama ialah niat, harus dilangsungkan dengan niat sholat jenazah. Terus yang kedua berdiri. Nah ini ada perbedaan pendapat ya. Ada yang mengatakan wajib berdiri, ada yang jika mampu berdiri, tapi kalau tidak apa-apa. Nah ini ada perbedaan pendapat. Terus habis itu takbir pertama, Allahu Akbar. Terus habis itu membaca Al-Fatihah. Nah, terus habis itu takbir kedua, terus habis itu bersolawat kepada Nabi. Terus habis itu takbir ketiga, terus mendoakan mayit.
selanjutnya, terus habis itu takbir keempat, terus mendoakan mayit dan diri sendiri gitu ya. Terus habis itu salam, terus tertib ya. Jadi harus urut antara niat pertama, berdiri takbir pertama. Nah, jadi tidak boleh takbir dulu terus niat gitu, niat dulu terus takbir bersamaan gitu. Nah, terus habis itu kita lanjut ke doa-doa sholat jenazah. Tadi sudah disinggung bahwa sholat jenazah itu harus menggunakan niat. Niatnya adalah usolli ala hadzal mayyitati untuk perempuan, kalau untuk laki-laki mayyiti fardhon lillahi ta'ala gitu ya. Nah, untuk doanya tadi kan di takbir kedua itu setelah Al-Fatihah, sholawat bareng Nabi, itu ada mendoakan untuk mayit. Mendoakan untuk mayit itu doanya itu yang singkat, yang paling singkatnya itu Allahumma ghafirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu paling singkatnya ya. Kalau perempuan Allahumma ghafirlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kalau lebih lengkapnya lagi ditambahi wa akrim nuzuluhu wa wasi' madkhalahu, dan seterusnya gitu ya. Bisa dibaca. Terus habis itu yang doa untuk diri sendiri dan mayit itu yakni Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Ini kalau laki-laki. Kalau perempuan Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha gitu ya. Terus yang terakhir ketika salamnya sambil berdiri ya, itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu ya. Terus habis itu dalil sholat jenazah. An Abi Hurairah dan seterusnya itu ada dalilnya bahwa Rasulullah mensolati, tetapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya, yakni ini nanti akan ada catatan-catatan penting untuk sholat. Yang pertama muslim ya, jadi kalau yang jenazah, baik yang jenazah atau mau yang mensolatkan itu keduanya harus muslim. Terus selanjutnya suci dari najis. Harus suci dari najis, maksudnya pakaiannya, kain kafannya itu harus suci dari najis. Badannya harus suci dari najis. Terus habis itu suci dari hadas, jadi harus sudah dimandikan terlebih dahulu gitu ya. Terus habis itu menutup aurat ini maksudnya itu harus sudah dikafani gitu ya, dikafani. Terus habis itu menghadap kiblat, sholatnya tetap harus menghadap kiblat gitu ya. Nah, terus ada juga perbedaan terkait apakah diwajibkan jamaah atau munfarid gitu ya. Nah, jumhur selain Imam Maliki itu mengatakan bahwa sholat jenazah ini wajib berjamaah meskipun hanya 3 orang, 4 orang, pokoknya harus berjamaah. Tapi madzhab Malikiyah mengatakan bisa sendirian gitu ya, bisa sendirian. Terus habis itu sholat jenazah ini juga bisa dilangsungkan tanpa kehadiran jenazah atau yang bisa disebut dengan sholat gaib ya, sholat gaib. Jadi kehadiran jenazah tidak harus ada. Terus habis itu yang juga penting ialah jenazah diletakkan di depan ya, jangan di samping atau di belakang. Jadi di depan imam gitu. Nah, itu beberapa catatan penting. Selanjutnya kita membahas yang keempat, yakni memakamkan jenazah. Tadi sudah memandikan, sudah mengkafani, sudah juga mensolati. Yang terakhir ialah memakamkan gitu ya. Biasanya kalau di budaya-budaya sekitar itu setelah disolati bersama-sama mengiringi untuk pemakaman, diiringi gitu ya. Nah, tata cara mengakamkan yang pertama harus membuat liang lahat. Liang lahat ini harus dibuat dalam ya, karena nanti ditakutkan menimbulkan bau yang busuk atau anyir, atau juga memancing hewan buas gitu kalau tidak dalam gitu ya. Takutnya ada hewan buas yang menggali gitu kalau tidak dalam. Nah, jadi liang lahat harus dibuat dalam.
Nah, terus habis itu memasukkan mayit ke liang lahat gitu ya. Masukkan mayit ke liang lahat, setelah itu diletakkan miring ke kanan menghadap kiblat. Nah, karena ini diletakkan miring sebisa mungkin dipojokkan ya, karena nanti takutnya ketika diletakkan miring nanti jatuh lagi gitu ya. Jadi diletakkan pojok gitu, pojok tanah gitu. Terus habis itu melepas simpul tali kain kafan. Jadi simpul-simpulnya itu dilepas gitu ya. Anjurannya seperti itu gitu ya. Terus habis itu membaca doa. Terus habis itu nanti doanya akan dibahas. Terus habis itu mengubur mayit. Terus habis itu memasang nisan. Terus yang terakhir mendoakan mayit. Setelah dipasang nisan, setelah selesai kita bersama mendoakan mayit gitu ya. Itu sudah selesai. Perawatan jenazah sudah selesai secara secara kewajiban gitu ya. Nah, terus doanya tadi seperti apa? Nah, ketika sudah diletakkan, jenazah sudah diletakkan, habis itu tadi sebelumnya sudah dimandikan, dikafan dan lain sebagainya, diletakkan di dalam liang lahat itu, dianjurkan membaca doa yakni Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Itu artinya dengan nama Allah dan atas agama Allah. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Abu Daud itu ya. Terus selanjutnya itu yang tidak kalah penting, kita harus mengetahui dalil memakamkan jenazah ya. Jadi dianjurkan untuk menyegerakan jenazah, mensegerakan untuk memakamkan jenazah gitu ya. Karena itu akan mempercepat kebaikannya gitu. Segera tidak ada tanggungan atau beban gitu ya. Karena kalau tidak disegerakan untuk dimakamkan maka menjadi beban baik untuk keluarga ataupun si mayit ya. Jadi alangkah baiknya langsung dimakamkan. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya saya minta maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.